Ya, pemirsa, kami juga sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Muhammad Iqbal melalui sambungan telepon. Ya, Pak Iqbal. Halo? Selamat pagi, Pak Iqbal. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pak Ya. putus-putus. Bisa mendengar suara saya dengan jelas, Bisa, Pak Iqbal? bisa. Sangat jelas. Baik. Pak Iqbal, bagaimana upaya pemadaman api di lokasi kebakaran sejauh ini yang sudah dilakukan oleh pihak terkait? Oke, sekarang Dinas Pemadam Kebakaran sudah lebih kurang 20 unit berusaha melakukan pemadaman. Itu yang harus dilakukan pertama. Berikut juga kita akan mengecek apakah ada korban-korban yang terjebak di situ. Terus kepolisian dalam hal ini kita masih melakukan rekayasa lalu lintas untuk melakukan antisipasi kemacetan, terus juga kelancaran kita optimalkan gitu. Dari beberapa keterangan saksi awal, diduga penyebab kebakaran itu ada pada ruang genset, tetapi kita tidak tahu apakah akibat genset atau akibat lain. Nanti ketika proses pemadaman selesai, terus juga kita akan masuk ke sana dengan tim, tentunya akan dilakukan penyelidikan. Begitu, Mas. Ya. Pak Iqbal, bagaimana dengan aktivitas para pegawai Dirjen Pajak sejauh ini? Apakah kemudian kebakaran mempengaruhi aktivitas dan pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sejauh ini seperti apa, Pak Iqbal? Kita akan berkoordinasi dengan pengelola gedung tentunya. Sampai saat ini kan kebakaran tadi pagi, aktivitas belum dimulai. Maka dari itu nanti kita akan pertimbangkan koordinasi apakah dampak dari kebakaran tersebut mengganggu aktivitas tersebut, karena sekarang saat ini masih dalam proses pemadaman, Mas. Ya, Pak Iqbal, walaupun kemudian masih menunggu proses pemadaman api gitu ya, bagaimana dengan persiapan olah TKP yang kemudian nantinya akan dilakukan, Pak Iqbal? Ya, tim kita sudah siap untuk melakukan olah TKP, tetapi SOP-nya ketika tim dari DPK sudah menyatakan aman, gitu ya, selesai proses pemadaman, tidak ada indikasi apapun, kita akan masuk melakukan pengolahan tempat kejadian perkara. Tentunya ketika kita lakukan pengolahan tempat kejadian perkara, langkah awal kita akan menyisir apakah ada korban atau tidak. Penyelamatan korban menjadi hal yang prioritas. Terus juga kita akan lakukan pengolahan tempat kejadian perkara dengan berkoordinasi dengan laboratorium forensik kepolisian untuk menentukan titik api dan penyebabnya. Iya, terkait dengan rekayasa lalu lintas yang sejauh ini dilakukan, rekomendasi apa yang kemudian Anda bisa sampaikan kepada masyarakat yang akan melewati jalur tersebut, Pak Iqbal? Ya, kepada masyarakat agar mengambil jalur lain, ya, sehingga tidak terjebak kemacetan, karena dampak dari kemacetan ini sangat panjang, dampak daripada kebakaran sangat panjang kemacetannya. Ya, gitu. Sepanjang apa kira-kira, Pak Iqbal? Mungkin Anda bisa sampaikan kemacetan yang ditimbulkan dari kebakaran ini. Dari petugas kami di lapangan hampir 3-4 kilo itu ke arah Pancoran. Baik. Ya, terima kasih. Kebetulan juga pada peak hour gitu ya. Tetapi insya Allah tidak akan mengganggu lama. Tim dari DPK akan bekerja dengan cepat. Ya, baik. Pak Iqbal, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas. Sama-sama, Mas. Sama-sama. Selamat pagi. Ya, pemirsa, dari informasi yang sudah disampaikan oleh Kombes Pol Muhammad Iqbal bahwa sejauh ini masih dilakukan pemadaman api oleh pemadam kebakaran, dan setelah api berhasil dipadamkan akan dilakukan proses olah TKP untuk mengetahui penyebab kebakaran yang berada di gedung Dirjen Pajak, dan sejauh ini dugaan sementara penyebab dari kebakaran adalah korsleting listrik dan terjadi kemacetan yang cukup parah, panjang dari antrian kendaraan sendiri dari lokasi menuju ke area Pancoran sendiri sepanjang 4 km, dan untuk Anda yang akan melewati jalur tersebut direkomendasikan untuk mencari jalur lain, walaupun dari pihak kepolisian terus melakukan rekayasa lalu lintas, dan seperti yang kemudian tadi disampaikan oleh rekan Pramadika Samudra, karena kejadian kebakaran terjadi pada pukul 4 dini hari tadi, belum ada karyawan dari Dirjen Pajak yang kemudian beraktivitas di lokasi kebakaran. Namun sejauh ini masih belum ada data yang disampaikan terkait dengan korban luka-luka
yang diakibatkan oleh kejadian kebakaran yang terjadi di gedung Dirjen Pajak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Ya, dan tentu saja kami akan kembali menghubungi rekan Pramadika Samudra untuk menyampaikan informasi terkini yang terjadi di lokasi kebakaran di kantor Dirjen Pajak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Dan tentu saja sekali lagi kami mengingatkan untuk Anda yang akan melewati Jalan Gatot Subroto saat ini untuk mengambil jalur lain. Walaupun rekayasa lalu lintas masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian, kemacetan masih terjadi mengingat jalur ini adalah jalur padat dan banyak perkantoran atau gedung perkantoran yang berada di jalur tersebut dan di hari-hari biasa sangat padat, apalagi kemudian bicara soal musibah saat ini tentu saja akan membuat jalur lalu lintas semakin padat. Dan kembali kami informasikan kepada Anda, pada pukul 4 dini hari tadi terjadi kebakaran di gedung Dirjen Pajak di Jalan Gatot Subroto. Sejauh ini masih disimpulkan penyebab kebakaran adalah korsleting listrik dan dari pihak kepolisian belum bisa melakukan olah TKP mengingat lokasi masih diselimuti oleh asap tebal. Dan pihak dari pemadam kebakaran masih terus melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Dan dari laporan rekan Pramadika Samudra, asap tebal mengeluarkan aroma plastik terbakar dan ini dapat dikategorikan sebagai asap yang cukup berbahaya bagi kesehatan, dan pihak kepolisian dan pemadam kebakaran terus menghimbau kepada warga ataupun karyawan yang berada di area lokasi kebakaran untuk terus berada di jarak aman. Dan kepolisian masih terus mengamankan lokasi kebakaran. Dan kita masih terkait dengan TKP yang olah TKP yang nanti akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Tentu saja ini akan dilakukan setelah dilakukan pemadaman api dan juga intensitas asap tebal sudah berkurang. Ambil aja, ambil. Biarin. Gak apa-apa, biarin. Ambil aja. Seperti yang Anda dapat saksikan di layar, dilakukan beberapa pengamanan di area lokasi kebakaran agar karyawan ataupun warga tidak berada di jarak terlalu dekat, mengingat asap tebal diperkirakan cukup membahayakan kesehatan. Menurut laporan dari rekan Pramadika Samudra, sejauh ini terdapat 6 unit mobil pemadam kebakaran yang terus berupaya memadamkan api di area kebakaran. Dan koordinasi dari berbagai pihak masih terus dilakukan. Di Masjid Salahuddin sendiri, ini masih juga terus dilakukan pengamanan dan pemadaman api. Ya, 6 unit mobil pemadam kebakaran masih bersiaga di area lokasi kebakaran. Dan sejauh ini aktivitas warga ataupun perkantoran di Ditjen Pajak dihentikan demi keamanan dan keselamatan dari karyawan Ditjen Pajak. Dan sejauh ini masih belum ada laporan terkait dengan korban luka yang disebabkan dari kejadian kebakaran yang berada di Ditjen ataupun gedung Ditjen Pajak. Dan polisi terus mengamankan lokasi sekitar. Ambil aja. Tadi juga ketahuan kita jarang ngalangin. Pak, saya mohon Pak.
Ambil aja, ambil. Biarin. Nggak apa-apa, biarin. Ambil aja. Tadi juga ketahuan kita jalan ngalangin. Pak, saya mohon Pak.